Perdebatan soal kehadiran Rusia dalam konferensi tingkat tinggi G20 2022 menjadi perbincangan hangat. Sejumlah anggota pendiri G20 seperti Amerika, Inggris, dan Prancis keberatan apabila pertemuan 20 negara ekonomi terbesar itu dihadiri oleh Rusia. Di tengah penolakan anggota pendiri G20, Presiden Rusia Vladimir Putin masih memberi sinyal untuk hadir di Bali pada Oktober mendatang. Sebenarnya, selain penolakan, dukungan untuk Rusia tetap hadir dalam G20 2022 juga mengalir. Mengingat masih banyak negara G20 yang menjalin kerjasama dengan negeri beruang merah tersebut. Atas kemungkinan yang ada, anggota G20 pun bersikap. Ada rencana yang beredar, jika Putin bersikeras menghadiri G20, maka AS dan sekutunya bakal mengusir Rusia dari forum. Hal ini menyulut reaksi keras dari Beijing, karena tidak ada anggota G20 yang berhak mengusir Rusia dari forum. Anggota kelompok 20 tidak memiliki wewenang untuk mengusir Rusia dari organisasi tersebut. G20 merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain, ujar Wang Wenbin, jubir Kementerian Luar Negeri Cina. Selain Cina, ada India, Brazil, Afrika Selatan, dan Arab Saudi yang kemungkinan memveto setiap dorongan Barat untuk mengusir Rusia dari G20. Alhasil, AS mengancam absen dalam beberapa perhelatan G20 apabila Rusia memaksakan hadir dalam forum tersebut pada November mendatang. Saya sudah menjelaskan kepada kolega saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam beberapa pertemuan jika Rusia ada di sana, ujar Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat. Tidak hanya Amerika Serikat, Kanada pun mengaku tidak sudi bertemu Rusia di KTT G20. Walau demikian, sebagai presidensi G20, Indonesia tidak memberikan tanda-tanda akan mencabut keanggotaan Rusia. Sedari awal, Indonesia ingin negara para anggota G20 bisa hadir semua. Pengamat hubungan internasional dan politik luar negeri menyebut forum G20 dapat digunakan untuk membahas konflik Rusia-Ukraina. Saya punya usulan dengan adanya upaya untuk mengeluarkan Rusia dari G20 jadi adalah penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa G20 penting untuk membicarakan bagaimana mengadres ekonomi implication of the conflict yang ada di sana, ujar Dr. Rizal Sukma, Senior Fellow CSIS. Selain untuk menyukseskan KTT G20, kerjasama bilateral Indonesia dan negara anggota juga tidak dapat dikesampingkan. Khusus perdagangan bilateral antara Indonesia, Rusia, dan Indonesia, Ukraina tampaknya sayang sekali untuk dikorbankan. Pada 2021, aktivitas perdagangan Indonesia-Rusia mencapai 2,7 miliar US dollar, sementara Indonesia-Ukraina US dollar. Indonesia juga mengantisipasi goncangan ekonomi dunia bahwa sanksi Barat terhadap Rusia sudah menimbulkan dampak negatif terhadap Rusia dan negara lain, juga disrupsi supply chain. Dengan kondisi ini, Indonesia bisa kehilangan pasar dari ekspor, misalnya minyak kelapa sawit. Walaupun sebenarnya pasar tersebut bisa tergantikan oleh Uni Eropa. Dan soal presidensi Indonesia G20. Sebenarnya posisi Indonesia yang mengundang Rusia bisa dikatakan cukup beruntung. Kenapa? Karena pada dasarnya undangan kepada semua pemimpin G20 sudah dikirim 2 hari sebelum invasi Rusia. Jadi jika ada seruan untuk tidak mengundang Rusia, Indonesia sudah terlanjur mengundang. Negara anggota G20 sudah disampaikan 2 hari sebelum perang. Jadi kalau ada seruan untuk tidak mengundang, kita sudah terlanjur mengundang. Bahwa Putin hadir atau tidak, harapannya Putin hadir. Karena juga dalam kunjungan Putin pada summit sekaligus juga akan ada kunjungan bilateral ke Indonesia. Yang memang Presiden Putin belum pernah ke Indonesia. Jadi ada harapan baik. Terkait perdebatan kehadiran Rusia dalam G20 di Bali, Indonesia sebagai panitia belum menyampaikan sikap ataupun pernyataan resmi. Posisi Indonesia kini bagai buah si malakama. Lalu apakah G20 akan berjalan sesuai rencana? Pak Rizal melihat komplikasinya sudah mengatakan mungkin lebih baik ditunda atau tidak diadakan.
Karena kalau kita tunda tahun depan, November tahun depan sudah ada calon yang akan menjadi tuan rumah. Kalau Putin hadir, negara Barat memboikot, tidak hadir, dan tidak jadi summit. Jadi ini buah si malakama buat kita. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pemerintah Indonesia harus proaktif mengupayakan perdamaian. Jika perdamaian kedua negara tersebut tidak terlaksana, maka akan membuat ketidakharmonisan dalam forum G20. Nah, memang kalau misalnya Rusia tidak hadir, yang kita khawatirkan China dan India juga tidak akan hadir. Bukan karena mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, tetapi lebih karena merasa tidak seharusnya Rusia dikeluarkan dalam G20. Seperti Hikmahanto, kita tentu juga berharap posisi Indonesia yang menjadi presidensi G20 bisa membujuk kedua negara dapat berdamai dan bersama-sama hadir dalam KTT 20 negara dengan ekonomi terbesar itu.